Zelstra heeft ook nog in de jeugd van NEC gezeten. 2 jaar, daarvoor bij AZ en AFC. Ja, ik ben nu bezig, ik ben in proces, zo zeggen ze dat. Sekian lama proses naturalisasi pemain potensial Mauro Zelstra yang terkesan menggantung. Akhirnya kini mulai menemui titik terang. Penyerang muda dengan postur tinggi besar keturunan Indonesia, Mauro Zelstra, akhirnya mengungkapkan alasan proses naturalisasinya yang masih menggantung. Mauro Zelstra merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia, yang kini sedang berkarir di Liga Belanda bersama FC Volendam. Penyerang muda yang masih berusia 20 tahun ini pun masuk rencana naturalisasi PSSI bersama sejumlah nama lain, seperti Ole Romeni dan Hairori Edewal. Namun, proses naturalisasi Zelstra terkesan cukup lambat dibandingkan dengan nama-nama lain yang juga sedang diupayakan bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Berikut ungkapan Mauro Zelstra dalam wawancaranya bersama Yusa Nugraha. Mana kau main Indonesia? Saya belum tahu, beberapa saat ini saya belum banyak berkomunikasi bersama Fardi Bahdim, sang agen, dan mereka juga masih proses pematangan untuk pemain timnas U20 untuk ajang Piala Asia. Saya juga tidak tahu bagaimana soal proses mereka, karena Dion juga belum mendapatkan paspor Indonesia. Aku juga kenal Dion Marks dan kami masih sering berkomunikasi. Itulah ungkapan Mauro Zelstra. Zelstra heeft ook nog in de jeugd van NEC gezeten. 2 jaar, daarvoor bij AZ en AFC. Di benak Mauro Zelstra, ia mengaku selalu ada dan siap untuk membela Indonesia. Ia menantikan panggilan itu untuk segera membela tanah leluhurnya Indonesia. Mauro juga bisa menyadari, mengapa proses dirinya terkesan cukup lambat. Salah satu alasan yang membuat proses naturalisasi Zelstra tertunda, yaitu belum ada agenda turnamen timnas Indonesia U23 dalam waktu dekat. PSSI saat ini memang sedang fokus membangun timnas Indonesia U20 untuk persiapan Piala Asia U20. Di tahun 2025 ini, tidak hanya timnas U20, PSSI juga tengah sibuk mengembangkan kualitas di timnas U17 untuk persiapan Piala Asia U17 yang juga digelar tahun 2025 ini. Sementara timnas Indonesia senior akan kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret mendatang. Berikut yang dikatakan Mauro Zelstra soal peluangnya membela timnas Indonesia. Untuk timnas U23 juga belum ada turnamen. Saya juga tidak tahu pastinya apakah ada pertandingan kualifikasi, karena PSSI menginginkan aku untuk timnas U23. Itu yang mereka katakan padaku. Tetapi kapan itu akan terjadi? Aku belum tahu pasti. Aku tidak berani mengatakan lebih jauh, karena sementara ini tidak ada turnamen yang ditetapkan untuk timnas U23. Mauro sebetulnya memaklumi atas tertundanya proses naturalisasi dirinya membela Merah Putih. Dengan alasan tersebut, dia menilai bahwa PSSI tidak punya kepentingan untuk mempercepat proses naturalisasinya. Jadi tidak ada yang harus dipercepat dari prosesku. Makanya itu sedikit lebih lama dari yang lain. Sebab belum ada turnamen. Semisal saya diproyeksikan untuk timnas senior, pastinya prosesku dipercepat langsung dan itu belum terjadi. Ia pun mengaku berencana untuk kembali menghubungi Fardi Bahdim untuk membahas secara detail mengenai proses naturalisasinya. Inilah kata Zelstra. Saya masih menunggu dan saya juga akan segera menghubungi dan ngobrol kembali dengan Fardi Bahdim, untuk bertanya dengan tepat bagaimana dengan prosesku. Aku tahu mereka menginginkan aku, tetapi aku akan ke sana aku belum tahu pasti. Diketahui, walau Mauro baru menginjakkan usia yang ke-20 tahun, namun Mauro Zelstra sudah menandatangani kontrak profesional bersama klubnya. Ia bahkan menjadi salah satu pemain inti di FC Volendam. Pemain yang satu ini, masuk kategori pemain yang memiliki potensi besar. Hal itu ia buktikan sendiri dengan kemampuannya. Dari 12 pertandingan yang ia jalani, Mauro Zelstra mampu menciptakan 9 gol dan 3 assist. Hal itu menunjukkan betapa suburnya Zelstra di usianya yang masih sangat muda. Namun ia mampu bersaing dengan para pemain senior yang usianya jauh di atasnya. Mauro juga mengaku sering mendapat pesan dari para supporter Indonesia. Ia mengaku sudah tidak sabar bertemu para supporter timnas Indonesia. Tentu itu menjadi momen yang paling diharapkan. Secara garis besar, Mauro Zelstra mengaku secara terang-terangan sangat ingin membela Merah Putih. Walaupun prosesnya terkesan lambat, namun ia tetap bersabar sampai ia benar-benar mengenakan seragam lambang Garuda. No matter what ranking the other countries are, the confidence is the most important thing.
We all know that we have a common goal. We need each other, and that's the most important thing. Mengaku sangat optimis dengan dukungan materi pemain sesuai yang diharapkan. Patrick Kluivert bersama Alex Pastoor akan menyulap permainan timnas Indonesia lebih menyerang, dengan taktikal permainan yang dinamis dan lebih efisien. Total football dengan ball possession tinggi akan jadi penekanan Kluivert menghadapi 4 laga yang tersisa, untuk segera mengembalikan filosofi ciri khas sepak bola Indonesia, yang cenderung menyerupai filosofi sepak bola Eropa, dengan penguasaan bola sebanyak mungkin. Pendekatan tersebut dinilai sangat sinkron untuk diterapkan pada timnas Indonesia, yang sudah didominasi dengan pemain berlevel Eropa. Mereka berusaha untuk menjalankan sistem ini. Tapi yang gue dengar juga bukan Maxielker saja, Kevin Dix pun gak setuju dengan sistem ini. Ini yang gue dengar. Gak setuju tuh karena apa? Karena dia terbiasa dengan main. Gak jalan sistemnya. Lu gak bisa memenangkan cuma ngandelin counter attack, ngandelin transisi. Karena salah satu kalimat yang kemarin disampaikan Patrick adalah ketika kamu ingin menang, kamu harus mencetak gol. Ya. Mencetak gol ini menjadi masalah di tim. Lu tahu filosofinya apa? Pep itu duta besar total football, anak buahnya Johan Cruyff. Yang mempromosikan total football itu di era 10 tahun terakhir itu namanya Pep Guardiola. Filosofinya kayak apa? Simple. Kalau kita mau menang, kita nggak boleh kebobolan. Betul? Betul. Kalau kita nggak kebobolan, kita harus pegang bola. Karena kalau kita pegang bola, kita nggak kebobolan. Lahirlah itu ball possession banyak. Ya kan? Tujuannya apa? Biar nggak kebobolan. Nah, habis pegang bola, next stepnya adalah meng-create peluang. Create peluang bisa dari segala segi. Nah, ini nanti akan diterapkan. Create peluang dan cetak gol. Ultimate-nya ball possession, create peluang, cetak gol. Oke? Ring 2 ini kan 6 pertandingan 1 kali menang, masih selisih 1 poin loh. Artinya semua masih terbuka. Bukan karena kita pasti lolos. Enggak. Tapi probabilitasnya. Nah, inilah gambling yang diambil oleh Erick Thohir. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert dengan jelas mengatakan, ia merupakan pelatih yang lebih menekankan permainan ball possession, dengan taktikal menyerang total football. Walau ia baru menganalisa permainan timnas Indonesia, bahkan ia mengaku bahwa materi pemain timnas Indonesia sangat bagus. Ia merasa sangat bersemangat meningkatkan kualitas permainan total football para pemain timnas Indonesia. Bahkan ia juga menilai, para pemain keturunan memiliki kecenderungan dalam penguasaan bola dan menguasai permainan, dan ini menjadi nilai lebih untuk dimaksimalkan, untuk sesegera mungkin, mengubah filosofi permainan dari sebelumnya. Permainan timnas Indonesia sebelumnya cenderung defensif dengan strategi counter attack. Di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, ia akan mengembalikan jati diri para pemain keturunan dengan kecenderungan total football. Ia juga mengaku, pertahanan Indonesia sudah sangat baik, tinggal mengubah taktikal total football secara efektif dan dinamis. Patrick Kluivert juga mengatakan, ia lebih cenderung menggunakan formasi menyerang 4-3-3, atau 4-2-3-1, dan 3-5-2. Semua formasi tersebut merujuk dengan taktikal menyerang, dan formasi itu disebut lebih efektif dalam melakukan transisi serangan ke pertahanan, begitupun sebaliknya. Lebih lanjutnya, walau belum melatih, namun Patrick Kluivert sudah dapat memahami karakter para pemain keturunan yang lebih cenderung dengan gaya permainan total football. Namun ia juga mengaku, semua pengambilan keputusan nantinya akan ia diskusikan bersama para pemain untuk menemukan pola permainan yang mereka inginkan. Namun, strategi permainan yang akan berjalan lebih beragam, dengan pergerakan yang lebih dinamis. Semua itu tetap di bawah komando strategi Patrick Kluivert, yang juga akan dibantu asistennya, juru taktik handal asal Belanda, Alex Pastoor. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.